Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hatimah dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi kerjasama bisnis guna untuk memenuhi tugas proyek UTS yang dibimbing oleh Bapak Danang. Baik, langsung saja kepada intinya. Di sini komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain guna untuk mengubah pendapat, sikap, dan juga perilaku baik secara lisan maupun tulisan. Perantaranya adalah media. Nah, untuk poin kedua, guna dalam bisnis. Apa sih guna komunikasi dalam bisnis ini? Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Komunikasi di dalam bisnis ini, dia itu diperlukan sebagai proses penyampaian pesan guna untuk berinteraksi dan juga menyampaikan suatu ide sehingga kepada pihak lain sehingga tercipta kegunaan dan kemanfaatannya dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, di sini ada macam-macam komunikasi. Komunikasi itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ada formal dan juga informal. Nah, komunikasi formal ialah komunikasi resmi yang menempuh jaringan organisasi secara struktur formal. Sedangkan komunikasi informal ialah komunikasi yang menempuh saluran yang sering disebut dengan seletingan. Apa itu? Yaitu suatu jaringan yang biasanya jauh lebih cepat dibandingkan dengan saluran-saluran resmi. Nah, di sini macam-macam komunikasi itu tidak cuma formal dan juga informal. Ternyata macam-macam komunikasi ada itu ke atasan, bawahan, atasan, ke bawah, atasan, bawahan, horizontal, sesama posisi, silang, dan ataupun rekan sejawat. Itulah macam-macam komunikasi. Nah, di sini ada macam-macam komunikasi secara verbal dan juga non-verbal. Apa sih itu komunikasi verbal? Apa sih itu komunikasi non-verbal? Ini dia, komunikasi verbal itu dapat berupa tulisan maupun lisan. Nah, sedangkan komunikasi non-verbal itu dapat berupa gerakan isyarat yang dapat dipahami. Jadi kita dapat menjelaskan dengan kayak misalkan gerakan tangan, mata, seperti itu namanya komunikasi nonverbal. Kalau komunikasi verbal itu seperti kita membuat surat, seperti itulah kurang lebih. Oke, lanjut. Kerjasama. Apa sih itu kerjasama? Kerjasama itu merupakan hasil dari pola kehidupan manusia sebagai manusia sosial yang tidak pernah bisa hidup sendiri. Jadi kita sebagai manusia ini kita tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan seseorang untuk melakukan kerjasama. Nah, adapun tujuan utama melakukan kerjasama itu yaitu mencapai keuntungan. Iya dong, kita melakukan kerjasama kepada seseorang itu kita harus mendapat keuntungan. Nggak mungkin kita kerjasama cuma secara cuma-cuma. Nah, mendapat keuntungan bukan dari sebelah pihak ya. Dari kedua belah pihak kita juga harus mendapat keuntungan. Nah, tujuan kerjasama sendiri itu secara mikro yang pertama, meningkatkan pendapatan dan skala usaha pihak yang bekerja sama. Dan yang kedua, meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pihak yang bekerja sama. Nah, dan ini selanjutnya tujuan kerjasama secara makro. Ini ada 4, yaitu yang pertama meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Dan yang keempat, meningkatkan ketahanan ekonomi sosial. Macam-macam kerjasama berdasarkan posisi pelaku kerjasama. Nah, ini dia. Dia ada yang pertama, kerjasama secara vertikal, yaitu bentuk kerjasama yang menunjukkan kerjasama antara beberapa perusahaan yang memiliki tahap atau tingkatan kegiatan usaha atau produksi yang berurutan dari tahap paling awal sampai tahap produksi paling akhir. Itu dia kerjasama vertikal. Sedangkan kerjasama horizontal yaitu bentuk kerjasama dari sejumlah perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang menghasilkan produk sejenis. Nah,
untuk macam-macam kerjasama berdasarkan tujuan hubungan. Ini ada 2. Yang pertama, kerjasama fungsional dan kerjasama disfungsional. Nah, apa sih itu kerjasama fungsional? Kerjasama fungsional yaitu bentuk kerjasama berbagai badan usaha dalam suatu bidang atau fungsi tertentu. Misalnya, kerjasama antara perusahaan dalam hal pembelian atau pengadaan bahan baku, dan juga kerjasama dalam penelitian dan pengembangan. Untuk yang kedua, kerjasama secara disfungsional. Apa sih itu kerjasama secara disfungsional? Yaitu kerjasama dari kelompok perusahaan yang sama. Nah, jadi kita ini melakukan kerjasama di perusahaan yang sama-sama mempunyai kesamaan atau produksi yang sama, dan juga yang dilakukan berdasarkan persetujuan pembatasan persaingan pada pasar penjualan. Oke, di sini selanjutnya ada etika bisnis dalam kerjasama. Nah, ini dia etika bisnis dalam kerjasama. Nah, yang pertama yaitu komunikasi yang terbuka. Nah, ketika kita dalam menjalin kerjasama dalam bisnis, kita yang pertama itu harus saling terbuka. Apapun yang kita ketahui ataupun yang kita alami, kita harus sama-sama terbuka dengan perusahaan yang sedang kita bekerja sama. Dan kepercayaan, kita juga harus menjalin kepercayaan. Kita harus saling percaya. Kita tidak boleh seperti berprasangka buruk atau negatif kepada pihak perusahaan yang sedang kita bekerja sama. Dan yang ketiga, karakter, integritas, dan kejujuran. Kejujuran itu ataupun karakter itu hal yang sangat penting ya. Kenapa saya bilang hal yang sangat penting? Kita harus mempunyai karakter tersendiri dalam sebuah perusahaan, dan juga kita sebagai orang yang menjalin kerjasama itu kita harus menanamkan sebuah kejujuran, tidak ada kebohongan. Dan yang selanjutnya ada adil. Nah, kita harus bersikap adil kepada siapapun agar hasilnya itu maksimal. Dan juga keinginan pribadi dari pihak yang berminta, serta keseimbangan antara insentif dan juga resiko. Nah, mungkin cukup itu saja presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.